Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Helen Zara Masufa, mahasiswa S1 Manajemen Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Di sini saya akan membawakan orasi yang berjudul Menjadikan Muslim Moderat dan Mewujudkan Indonesia Tangguh. 2 tahun berlalu, bencana COVID-19 telah melanda bumi ini, tak terkecuali negeri kita tercinta, Indonesia Raya. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surah Al-Hadid ayat 22. Asaba min musibatin fil ardi wa ma fi anfusikum illa fi kitabim min qabli an nabraha. Inna dzalika 'alallahi yasir. Yang artinya, tiada suatu bencana pun yang menimpa di bumi dan tidak pula pada dirimu sendiri, melainkan telah tertulis dalam kitab Lauhul Mahfuz sebelum kami menciptakannya. Sesungguhnya yang demikian itu adalah mudah bagi Allah. Dalam ayat tersebut telah dijelaskan bahwa sangat mudah bagi Allah untuk menurunkan bencana seperti halnya COVID-19 ini. Kita sebagai generasi muda, agent of change, tidak boleh berlarut-larut dalam pandemi. Kita harus melawan kondisi ini. Dalam agama Islam, setiap diri kita adalah pemimpin dan akan diminta pertanggungjawaban atas kepemimpinannya, dan kita pemimpin akan ditanya atas pertanggungjawaban kita. Sebagai muslim moderat, kita harus bisa mengambil keputusan yang bijak dalam menghadapi pandemi COVID-19. Beberapa sikap yang bisa kita lakukan antara lain, yang pertama adalah bersabar. Bersabar dalam menghadapi COVID-19. Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan bencana ini bukan karena benci kepada makhluknya, tapi Allah SWT menguji keimanan kita. Jadi selain berikhtiar, kita juga harus berdoa. Ingat bahwa Allah itu tidak pernah memberikan ujian di luar batas kemampuan umatnya. Nah, yang kedua, kita harus mengikuti anjuran pemerintah dengan melaksanakan 5M, yaitu yang pertama adalah mencuci tangan. Mencuci tangan menggunakan air mengalir, sabun, dan hand sanitizer secara berkala. Kedua, memakai masker saat berada di luar rumah dan di dalam rumah apabila ada keluarga kita yang terjangkit virus COVID-19. Menjaga jarak satu sama lain. Jarak yang dianjurkan adalah 1 hingga 2 meter dari orang sekitar kita. 4. Menjauhi kerumunan saat berada di luar rumah. 5. Mengurangi mobilitas. Jika tidak ada keperluan yang mendesak, sebaiknya kita tidak keluar rumah ya. Nah, ketiga, tolong menolong dalam mengatasi COVID-19 dan dampaknya. Kita harus tolong menolong dengan ikhlas tanpa dibatasi suku, agama, dan status sosial. Ini merupakan perwujudan dalam memperkokoh ukhuwah Islamiyah, Basyariah, dan Watoniyah. Tapi sebelum memberikan bantuan atau pertolongan kepada orang lain, kita perlu belajar sedikit tentang konsep concentric circles of responsibility. Konsep ini membantu kita memahami tidak hanya tentang tanggung jawab terhadap diri kita sendiri, tapi juga orang lain, mulai dari yang terdekat sampai yang lebih luas. Ini dilambangkan dengan sebuah lingkaran besar yang terdiri dari lingkaran-lingkaran kecil di dalamnya. Lingkaran paling kecil adalah lingkup personal, yakni diri kita sendiri dan keluarga. Semakin keluar, semakin besar lingkupnya, seperti tetangga, teman, sampai akhirnya masyarakat umum. Dengan kata lain, konsep ini mengajarkan kita untuk memberikan bantuan dari lingkup terkecil sebelum memberikan bantuan ke lingkup yang lebih besar. Sebelum membantu teman atau tetangga, pastikan kebutuhan diri kita sudah terpenuhi. Jika sudah, baru kita bisa memikirkan apa saja yang bisa kita berikan atau lakukan untuk meringankan kesulitan yang dialami orang-orang di sekitar kita. Nah, awali dengan bertanya ya, ketika kita tahu ada tetangga yang terdampak COVID-19, memberikan bantuan menjadi perbuatan yang sangat mulia. Tapi tentunya kita harus tahu lebih dahulu apa yang sebenarnya dibutuhkan oleh mereka. Sambil menerapkan physical distancing atau pembatasan fisik, kita bisa melakukan ini dengan bertanya langsung dari jarak 1-3 meter dan menggunakan masker, atau bisa juga dengan mengirim pesan melalui aplikasi WhatsApp. Jika tetangga kita tidak memiliki smartphone, kita bisa menulis surat pendek dan menyisipkannya ke dalam pagar atau pintu rumah. Setelah itu, baru kita bisa menawarkan bantuan sesuai yang dibutuhkan, misalnya dengan membantu berbelanja online jika tetangga yang ingin
kita bantu sedikit kesulitan dengan teknologi. Nah, sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.